Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Nafhailiyah dari kelompok 6 dengan materi layanan konseling krisis pada anak usia dini korban bencana. Indonesia adalah salah satu negara yang sering terjadi gempa bumi dan tidak dapat dipungkiri banyak korban muncul akibat musibah ini, termasuk anak usia dini. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk menangani agar anak usia dini bisa menurunkan traumanya. Salah satunya dengan pelaksanaan konseling krisis oleh konselor. Ini dapat menurunkan traumatis dan ketakutan-ketakutan anak usia dini terhadap bencana yang menimpanya. Karena jika tidak segera diatasi, akan menghambat perkembangan potensi anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada fase lahir sampai 8 tahun. Dan ini disebut juga dengan masa golden age. Krisis adalah keadaan disorganisasi tujuan hidup atau siklus hidup anak usia dini yang mengalami gangguan-gangguan dan stres mendalam. Ada 4 tahap dalam konseling krisis. Yang pertama, menilai atau menentukan kondisi konseling. Yang kedua, konselor memutuskan jenis konseling yang paling dibutuhkan oleh konseling. Yang ketiga, bertindak secara langsung dalam pelaksanaan konseling. Yang keempat, melakukan pemantauan tindakan nyata konseling dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk layanan konseling krisis yang paling tepat untuk meminimalisir traumatis pada anak usia dini adalah play terapi. Terapi ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan-gangguan atau penyimpangan-penyimpangan. Materi selanjutnya tentang implementasi konseling krisis terintegrasi Sufi Healing untuk menangani trauma pada anak usia dini. Sufi Healing yang disebut juga dengan pengobatan Sufi adalah salah satu cara yang digunakan para Sufi dalam pengobatan dan penyembuhan, di mana pengobatan dan penyembuhan tersebut menggunakan metode-metode yang berdasarkan keagamaan, yaitu dengan membangkitkan potensi keimanan kepada Tuhan, lalu menggerakkannya ke arah pencerahan batin atau pencerahan rohani, yang pada hakikatnya menimbulkan kepercayaan diri bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya kekuatan penyembuh dari penyakit yang diderita. Metode pengobatan Sufi Healing diantaranya yang pertama zikir, yang kedua doa, yang ketiga sholat, yang keempat membaca sholawat, dan yang kelima mendengarkan musik. Metode bermain adalah alat bagi konselor untuk menangani permasalahan pada anak melalui layanan konseling. Termasuk dalam hal ini adalah masalah traumatis anak usia dini korban bencana alam. Dalam implementasi ini diintegrasikan dengan Sufi Healing dengan bentuk mendengarkan musik. Mendengarkan musik yang dimaksud adalah nada-nada yang indah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat terapi musik dalam Sufi Healing dengan media Al-Quran, surah azan dan zikir. Yang pertama, dapat menghilangkan sampah batin. Yang kedua, dapat menguatkan hati dan cahaya rohani. Yang ketiga, mendengarkan musik dapat menggembirakan hati dan roh. Dan yang keempat, menyebabkan ekstasi dan tertarik kepada Allah serta menampakkan rahasia-rahasia ketuhanan. Materi selanjutnya yaitu materi kelompok 5 tentang konseling krisis dengan pendekatan konseling realitas untuk menurunkan kecemasan anak korban kekerasan seksual. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah tindakan kekerasan kepada anak. Kekerasan ini dapat bersifat fisik, emosi, atau seksual. Konsep konseling krisis dengan pendekatan konseling realitas. Konseling realitas dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an sebagai reaksi penolakan terhadap konsep-konsep dalam konseling psikoanalisa. Tujuan konseling krisis berkisar pada memberikan bantuan segera dan dalam berbagai bentuk kepada orang yang membutuhkan. Reaksi kecemasan pada anak usia 13-18 tahun yang pertama merusak diri sendiri sebagai cara mengatasi marah dan depresi. Yang kedua, keluhan fisik dan kegugupan yang tidak jelas penyebabnya. Pelaksanaan konseling krisis diawali dengan membuat kontrak waktu tentang berapa lama waktu pertemuan, kemudian kontrak tugas,
dan kontrak kerjasama tentang peran dan tanggung jawab bersama. Hasil dari konseling ini bisa dilihat dengan menurunnya kecemasan konseling, perubahan perilaku konseling ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, pemahaman baru dari konseling tentang masalah yang dihadapinya, serta adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.